Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam pembahasan dari segala bentuk penindasan hidup rakyat. Perkenalkan, nama saya Rajin Andi Mangati dengan NIM 180240595. Saya dari kelas 5B Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Kepulauan Mentawai. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia, dalam hal ini Ibu Dr. Marlina Kapri SPD, karena beliau telah memberikan sebuah tugas yang menurut saya sangat mengasah otak dan sangat menantang bagi saya pribadi. Langsung saja pada soal pertama, yakni apa sih definisi daripada sumber daya manusia atau SDM itu sendiri. Sumber daya manusia merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pemimpin, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan dan pengembangan, kompensasi, promosi, dan lain sebagainya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terus lanjut di soal nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM adalah proses yang berkelanjutan, sistematis ke depan untuk mencapai kegunaan optimal dari aset organisasi yang paling berharga, yaitu karyawan itu sendiri. Perencanaan sumber daya manusia memastikan kesesuaian terbaik antara karyawan dan pekerjaan dengan tujuan untuk menghindari kekurangan dan kelebihan tenaga kerja. Terus masuk di proses perencanaan SDM. Di sini proses perencanaan SDM ada 4, yakni persediaan tenaga kerja saat ini, kemudian yang kedua memperkirakan kebutuhan SDM, kemudian yang ketiga perusahaan untuk beberapa waktu ke depan, strategi dan implementasi perencanaan ke depannya. Kemudian masuk di fungsi perencanaan sumber daya manusia. Fungsi SDM adalah untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam bentuk tujuan perusahaan. Kemudian ada pun tujuan perusahaan itu sendiri, yakni tujuan SDM yaitu menjamin ketersediaannya tenaga kerja. Kemudian yang kedua, menentukan kualitas dan kuantitas karyawan. Kemudian yang ketiga, menghindari terjadinya manajemen. Kemudian yang selanjutnya yakni menjadi pedoman. Kemudian kita masuk di soal nomor 3, yakni apa yang dimaksud dengan rekrutmen atau regulasi, dan berikan contohnya. Langsung saja, regulasi atau rekrutmen adalah proses mencari atau menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan. Sebagai contohnya, sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Kemudian contoh daripada proses rekrutmen atau rekrutasi, yakni analisis SWOT. Kemudian kita masuk di soal nomor 4, yaitu apa yang dimaksud dengan proses seleksi atau selection. Proses seleksi merupakan proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi perusahaan. Adapun tahapan seleksi yakni sumber mendapatkan kandidat. Kemudian yang kedua, membuat pengumuman rekrutmen. Kemudian yang ketiga, meninjau lamaran yang masuk. Kemudian yang keempat, screening. Kemudian yang kelima, wawancara telepon atau HP. Kemudian yang keenam, tes kemampuan. Kemudian
Kemudian yang ketujuh, proses wawancara secara tatap muka, kemudian diskusi, dan kemudian yang terakhir menawarkan kenalan. Kemudian kita masuk di macam-macam seleksi. Yakni yang pertama, tes psikologi, kemudian yang kedua tes kecerdasan, kemudian yang ketiga kepribadian, tes bakat, tes minat, tes prestasi, dan tes pengetahuan. Kemudian kita masuk di soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan placement, edukasi dan orientasi, serta berikan contoh dan penjelasannya. Langsung saja, pengertian dari placement atau edukasi adalah placement merupakan penempatan atau tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya. Kemudian edukasi adalah proses memperkenalkan karyawan baru maupun pindahan kepada situasi kerja dan kelompok kerja. Kemudian orientasi adalah proses menyediakan informasi-informasi mengenai perusahaan yang perlu diketahui oleh karyawan baru. Kemudian kita masuk di contoh edukasi dan orientasi. Adapun contoh placement yaitu katakanlah harga saham ABCD di pasar adalah 400. Kemudian perusahaan melakukan private placement dalam kesepakatan standby untuk memenuhi sahamnya di harga 300, maka bisa dijadikan pelaku pasar atau bandar akan menurunkan harga saham di pasar reguler kemudian ke harga 300-an. Meskipun tidak selalu psikologi ini sangat bagus terjadi. Kemudian lanjut di soal nomor 6, yakni pegawai dan perusahaan sering disebut aset negara. Apa maksud dari perkataan atau kalimat tersebut? Pegawai sering disebut aset atau lainnya aset tanpa faktor. Sehebat pun apapun karya perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik. Kita lihat ketika ada mogok kerja bersama oleh asosiasi pekerjaan, mengakibatkan tadi kehilangan pekerjaan perusahaan, tapi sudah kerugian besar. Nah, memperlakukan karyawan hanyalah sumber daya, bukanlah kebijakan yang teramat baik, tapi sumber daya yang hanya diambil keuntungannya tanpa melihat faktor di dalamnya. Kemudian kita masuk di soal nomor 7, yaitu jelaskan ruang lingkup manajemen karir. Nah, manajemen karir secara luas meliputi seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pekerjaan pegawai. Kemudian soal nomor 8, penilaian prestasi kerja dalam hubungannya dengan promosi dan karir. Hubungan prestasi kerja dengan promosi kerja, pihak perusahaan dapat membantu mewujudkan pegawainya untuk mengembangkan karir mereka melalui salah satu caranya merupakan dengan prestasi kerja. Alat untuk mengukurnya yakni dengan penilaian prestasi kerja. Kemudian soal nomor 9 atau soal yang terakhir, yaitu metode-metode kinerja, kelemahan dan kelebihan dari metode penilaian. Ada pun metode penilaian tradisional. Yang pertama, metode Racine Scale. Metode Racine Scale itu menggunakan skala untuk menilai kinerja karyawan yang misalnya dari skala memuaskan hingga tidak memuaskan. Adapun dari skala sangat baik hingga sangat buruk. Kemudian metode yang kedua yaitu metode checklist. Ini metode merupakan metode daftar periksa
Metode penilaian kinerja yang terdiri dari serangkaian standar kerja yang berbentuk pernyataan dengan pernyataan dan jawaban ya atau tidak. Kemudian kita lanjut di metode yang selanjutnya, yakni metode critical incident, yaitu metode penilaian yang memasukkan berlakunya ke perilaku kritis atau insiden kritis, baik insiden yang positif maupun yang negatif misalkan. Kemudian kita masuk di metode selanjutnya, yakni metode SAI. Nah, metode SAI ini merupakan metode penilaian yang paling sederhana di antara berbagai metode yang sebelumnya. Kemudian lanjut di metode terakhir, yaitu metode ranking. Metode ranking adalah metode penilaian yang membandingkan satu karyawan dengan karyawan lainnya, kemudian diurutkan berdasarkan peringkatnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya memang